Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Asih. Hari ini kita akan belajar mengenai pecahan senilai. Kompetensi yang kita pelajari melalui video ini adalah menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Untuk bisa menjumlahkan dua pecahan yang berbeda penyebutnya, kalian harus memahami lebih dahulu tentang pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai itu? Pecahan senilai adalah pecahan yang beda cara penulisannya atau beda lambang bilangannya, tetapi besarnya atau nilainya sama. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang pecahan senilai. Untuk bisa lebih memahami konsep pecahan senilai, coba kalian baca dengan cermat teks berikut ini. Ibu membuat puding. Setelah matang, ibu membagi puding menjadi dua bagian yang sama. Satu bagian dari puding yang sudah dipotong tadi disimpan di dalam kulkas. Ibu kemudian kembali memotong sisa puding menjadi dua bagian yang sama untuk dibagikan kepada tetangga. Manakah menurut kalian yang lebih besar? Puding yang disimpan di kulkas untuk dinikmati bersama keluarga nanti atau yang akan dibagikan kepada tetangga? Sebenarnya sama besar, bukan? Yang akan dinikmati bersama keluarga adalah satu puding utuh yang dibagi dua atau setengah dari puding yang keseluruhan. Maka ditulis dengan lambang bilangan 1/2. Sedangkan yang akan dibagikan kepada tetangga adalah dua bagian dari sebuah puding yang dipotong 4 sama besar. Karena tadi sudah dipotong 2, dari setengahnya itu tadi dipotong menjadi 2 sama besar lagi. Jadi dua bagian dari perempatan, dari dua bagian dari seperempatan. Maka bisa kita katakan kalau puding yang akan dibagikan kepada tetangga secara keseluruhan adalah 2/4. Setengah dengan 2/4, apakah sama besarnya? Iya, betul sama. Karena setengah dan 2/4 itu sama besar, maka dapat dikatakan kalau setengah dan 2/4 merupakan pecahan senilai. Karena kedua pecahan tersebut walaupun lambang bilangannya berbeda, tetapi nilainya atau besarnya sama. Lambang bilangannya kan berbeda, setengah itu 1/2, sedangkan 2/4 itu 2/4. Cara penulisannya itu berbeda, tetapi nilainya atau besarnya sama. Itulah yang dimaksud dengan pecahan senilai. Nah, sekarang coba perhatikan contoh berikut. Berapa bagian yang ditunjukkan oleh daerah berwarna biru? Iya, 3 bagian dari per-6-an. Jadi 3/6. Bagaimana dengan yang ini, yang berwarna coklat? Ini 2 bagian dari perempatan. Jadi nilainya 2/4. Apakah besar 3/6 dengan 2/4 itu sama? Iya, sama. Karena itu 3/6 dengan 2/4 juga merupakan pecahan senilai. Kita perhatikan contoh yang lain. Nah, ada beberapa pecahan di sini. Ada setengah, 2/4, 3/6, 4/8, dan 5/10. Walaupun kelima pecahan ini lambang bilangannya berbeda, tapi semua luasnya sama, bukan? Semua ini adalah pecahan yang senilai dengan 1/2. 2/4 itu senilai dengan 1/2, 3/6 juga senilai dengan 1/2, 4/8 juga senilai dengan 1/2, begitu juga 5/10. Jadi semua ini adalah pecahan yang senilai. Jadi sebuah pecahan itu bisa punya banyak sekali pecahan yang senilai. Bagaimana dengan 1/3 atau 1/3? Berapa sajakah pecahan yang senilai dengan 1/3? Sebelum kita jawab pertanyaan tersebut, sekarang kita perhatikan kembali contoh tadi. Bahwa setengah, 2/4, 3/6, 4/8, dan 5/10 itu sama nilainya, bukan? Coba kalian perhatikan.
1/2 itu sama dengan 2/4. 2 untuk jadi 4 itu perlu dikalikan dengan 2. 1 untuk jadi 2 juga perlu dikalikan dengan angka 2. Jadi, apa yang bisa kalian simpulkan? Baik, kita simak contoh yang lain. Bagaimana dengan ini? Setengah atau 1/2 untuk jadi 3/6 itu apakah dikalikan dengan angka berapa? 2 untuk jadi 6? Kali 3 bukan? Kalau 1 untuk jadi 3, dikalikan 3. Jadi, ini dikali 3, ini juga dikali 3. Sekarang, setengah untuk jadi 4/8. 2 untuk jadi 8 itu harus dikalikan 4, bukan? Bagaimana dengan 1? Untuk jadi 4 perlu kali bilangan berapa? Kali 4 juga. Sekarang, coba perhatikan dua pecahan ini. 2/4 dengan 4/8. 4 untuk jadi 8 itu, atau 8 untuk jadi 4, itu bisa dihitung dengan cara dibagi 2. Kemudian 4, pembilangnya untuk jadi 2, itu perlu dibagi 2. Apa yang dapat kamu simpulkan? Kira-kira bagaimana sih cara menentukan pecahan yang senilai? Ya, cara menentukan pecahan senilai adalah dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan atau angka yang sama. Sekarang mari berlatih dengan soal yang tadi. Kita tadi diminta menentukan pecahan yang senilai dengan 1/3, bukan? Nah, untuk menentukan pecahan yang senilai dengan 1/3, kita perlu mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. 1 itu adalah bilangan asli yang paling kecil, maka tidak mungkin dibagi lagi. Karena itu, untuk mencari pecahan yang senilai dengan 1/3, kita bisa mengalihkan 1/3 pembilang dan penyebut dari 1/3 dengan bilangan yang sama. Kita boleh ambil angka berapa saja. Untuk contoh yang lebih mudah, kita ambil contoh angka 2. Tapi jangan 1, karena kalau kita kalikan 1, nanti nilainya akan tetap tidak berubah cara penulisan lambang bilangannya. Baik, 1/3 kita cari pecahan yang senilai, kita kalikan pembilang dan penyebutnya masing-masing dengan angka 2. 1 kali 2 berapa hasilnya? 2. 3 kalau dikalikan 2 hasilnya berapa? 6. Begitu ya caranya. Jadi, kalau digambarkan 2/6 akan sama luasnya dengan 1/3. Jadi 1/3 sama dengan, kita bisa juga kalikan dengan angka yang lain. Kita kalikan misalnya dengan bilangan 3. Pembilangnya kita kalikan 3, penyebutnya juga kita kalikan 3. Maka hasilnya adalah 1 kali 3 itu 3, 3 kali 3 itu 9. Maka hasilnya adalah 3/9. Jadi, 1/3 itu senilai dengan 2/6, juga senilai dengan 3/9. Gitu ya, anak-anak ya. Sekarang bagaimana dengan pecahan 1/5? Dapatkah kalian menentukan pecahan yang senilai dengan 1/5? Coba kalian hitung. Misalnya kita kalikan 1/5 dengan pembilang penyebutnya sama-sama kita kalikan dengan 2. Maka hasilnya adalah 1 kali 2, 2, 5 kali 2, 10. Maka hasilnya 2/10. Mudah bukan? Tinggal kalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Kita coba satu soal lagi supaya kalian lebih paham. Bagaimana dengan pecahan yang lebih besar? Misalnya 25/100. 25/100 kan angkanya besar. Kita bisa membagi 25/100, bisa membagi 25 dan 100 dengan bilangan yang sama. Bisa kita kalikan, tapi bisa juga kita bagi karena angkanya cukup besar. Angka berapa yang bisa membagi 25 dan 100? Bisa 5. 25 bisa dibagi 5, 100 juga bisa dibagi 5.
Maka kalau 25 kita bagi 5 hasilnya 5, 100 kalau dibagi 5 hasilnya 20. Jadi salah satu pecahan yang senilai dengan 25/100 adalah 5/20. Kita juga bisa mengambil angka lain sebagai pembagi 25 dan 100, yaitu 25. 25 kalau kita bagi 25, maka 100-nya juga kita bagi dengan 25. 25 bagi 25, 1. 100 bagi 25, 4. Jadi 1/4 juga senilai dengan 25/100. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan dari yang sudah kita pelajari dari awal video hingga sekarang? Ada 2 kesimpulan yang perlu kalian ingat. Pertama, bahwa pecahan senilai adalah pecahan yang lambang bilangannya berbeda tapi nilai atau besarnya sama. Yang kedua, cara untuk menentukan pecahan senilai adalah dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Itu yang kita pelajari hari ini. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir video. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.